الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Jamaah zuhur rahimakumullah. Target akhir dari ibadah puasa yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ujung ayat surat Al-Baqarah 183 itu berbunyi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalimat mudah-mudahan tentu adalah sebuah harapan. Harapan bisa terkabul, bisa tidak. Maknanya adalah ada orang yang berpuasa tapi tidak mencapai gelar takwa. Ada pula orang yang berpuasa, dia memperoleh gelar takwa. Mereka yang mendapatkan gelar takwa tentunya adalah berpuasa penuh dengan iman dan perhitungan, mengetahui hal-hal apa saja yang membatalkan puasanya, mengetahui apa saja yang merusak pahala ibadah puasanya. Hati-hati sehingga dia mampu meraih yang namanya gelar takwa. Orang-orang yang tidak mampu menjaga apa saja pantang larangan dari ibadah puasa tersebut, maka tentu dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Betapa banyak di antara mereka yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Maka tentu kita berharap bagaimana dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun pertanyaannya adalah, apakah masing-masing kita sudah mendapatkan yang namanya takwa yang kita lakukan puasa setiap tahun? Kalau Nabi melaksanakan puasa ini hanya 9 kali Ramadan, kemudian beliau meninggal. Karena perintah puasa turun pada tahun kedua Hijriah, lalu Nabi melaksanakan puasa hanya 9 kali. Sementara kita melaksanakan puasa semenjak kita tahu, taruhlah sejak SD mulai belajar puasa sampai hari ini, artinya sudah puluhan tahun kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apakah kita sudah mendapatkan takwa itu? Kalau kita sudah mendapatkan takwa itu, apa buktinya? Apa tandanya? Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Kita sampaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi surga yang luas itu Allah ciptakan hanya untuk orang yang bertakwa, bukan untuk orang lain. Hanya untuk orang yang bertakwa. Orang takwa yang bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra, yakni orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang, di waktu sempit. Maknanya adalah orang-orang yang bertakwa itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia adalah orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi, orang yang suka membantu. Sebaliknya, kalau sulit untuk bersedekah, kalau payah untuk membantu orang lain, berarti ukurannya belum menjadi orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, kalau ibadah solat yang kita lakukan ini hanya untuk diri kita saja, ibadah puasa yang kita kerjakan hanya manfaatnya untuk diri kita saja. Solat sunat, tahajud, tilawatil Quran yang kita lakukan itu amalannya hanya untuk diri kita pribadi saja. Sementara infak, sedekah, wakaf, di samping kita mendapatkan pahala, juga dirasakan oleh orang lain. Itu baru untuk orang lain. Kalau solat ini hanya untuk diri kita saja ini. Maka jamaah rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa itu ternyata adalah orang yang suka memberi. Apalagi pada bulan suci Ramadan, peluang-peluang amal itu terbuka lebar. Bagaimana kita bisa memberikan perbukaan atau takjil kepada orang lain, membantu fakir miskin, membantu anak yatim. Di bulan Ramadan ini yang kita tahu jamaah rahimakumullah, dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Maka jamaah rahimakumullah, itu ukuran pertama, yakni suka berinfak di waktu lapang, di waktu sempit. Ada yang luar biasanya jamaah rahimakumullah, berinfak di waktu lapang. Waktu bapak saudara, ibu-ibu terima gaji atau misalkan menang tender lalu bersedekah, itu biasa-biasa saja. Waktu sedang banyak uang, waktu ditempuh oleh rezeki lalu berinfak bersedekah, itu biasa. Yang luar biasa itu adalah tetap berinfak di waktu sempit. Dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kekurangan, kita bisa masih dapat membantu orang lain. Itu barulah sesuatu yang luar biasa. Jadi bukti pertama, Bapak Ibu, orang bertakwa itu suka memberi. Ternyata bukan dari sisi penampilan orang bertakwa itu. Meskipun penampilannya seperti penampilan syekh, bahkan mohon maaf, penampilannya seperti penampilan Nabi ya. Seperti penampilan Nabi, tapi tidak suka bersedekah, tapi pelit, itu bukan orang yang bertakwa. Kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan emosinya. Emosi orang bertakwa itu tidak meledak-ledak, tidak meletup-letup, tetapi terkontrol dengan imannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa yang kita lakukan adalah bagaimana melatih diri kita untuk mampu mengendalikan diri, untuk mampu mengendalikan emosi. Seandainya kita terpancing oleh orang lain, lalu ada kesempatan untuk emosi, ingat bahwa saya sedang berpuasa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan dirinya. Jadi orang yang pemberani itu bukan orang yang mampu membanting lawannya, orang yang mampu menghabisi musuhnya. Tetapi orang yang pemberani itu, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri,
yang mampu mengendalikan emosinya. Salah seorang sahabat pernah minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah ausini. Wahai Rasul, beri aku nasihat. Wahai Rasul, beri aku nasihat. Lalu dengan satu kalimat saja Nabi menjawab, la taghdab, jangan emosi, jangan marah. Itu saja nasihat Nabi kepada orang tersebut. Tentu ini menjadi nasihat pula kepada kita semua. Sebab apabila kita emosi, apabila marah, kata-kata sudah tidak terkontrol lagi, keputusan yang kita ambil pun tidak tepat karena sudah dikendalikan oleh emosi. Jamaah rahimakumullah, berikut wal afina anin nas, memaafkan sesama manusia. Orang-orang yang bertakwa itu mampu memaafkan orang lain meskipun sebesar apapun kesalahan orang kepada dirinya, dihujat, dicaci maki, direndahkan, dihina, lalu orang tersebut minta maaf, dia bersedia memaafkan. Wa anta'fu huwa aqrabu littaqwa, bermaafanlah kalian karena itu mendekatkan kepada takwa. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menebar kebaikan dimanapun dia berada, berbuat baik. Karena jamaah rahimakumullah, itulah bukti nyata orang bertakwa senang berbuat kebaikan. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.